Masih anak sekolah satu SMA. Ya, halo semuanya, ketemu lagi bareng Yosua nih di Joskom tentunya nih. Dan Yosua kali ini nggak bakal sendirian karena Yosua akan ditemani tamu-tamu istimewa kita. Yuk, silakan kenalan dulu. Dari aku dulu ya. 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 Oke. Ya, teman-teman, nama saya Billy. Terus? Oh, langsung. Ya, teman-teman. Nama saya Abigail. Oke nih, Pakai nama panjang. kali ini kita akan bahas mengenai masa-masa SMA. Kalau boleh tahu sih, lulus SMA berapa tahun yang lalu? Aku ini sih tahun ini tadi. Idih, sok polos banget. Iya, aku kan angkatan 2003. Bisanya loh. Enggak lah. Aku lulus tahun 2000 berapa? 2017. Berarti udah jalan berapa ini? 3 tahun ya? 4. 4 ya? Mau 4 ya? Ya, Oke, gitu. kalau Abigail gimana? Fresh graduate. Wah, Asik. tahun ini baru lulus, teman-teman. Jalur Covid. Jalur Covid. Jalur COVID ya. Bener. Oke. Kalau boleh tahu nih, SMA di mana? Terusan sekarang aktivitasnya ngapain? Aku dulu bukan SMA sih, aku SMK sih. Dulu di SMK 1. Terus kalau untuk sekarang kegiatan kayaknya lagi karena lockdown ini jadi di rumah terus sih. Gitu. Kalau Abigail? Kalau aku SMA-nya di SMA 1 Batu. Sama sih, kan sekarang nggak ngapa-ngapain. Terus belum mulai buat tahun ajaran baru juga. Jadi nggak ngapa-ngapain di rumah sih. Oke, berarti pengangguran banyak acara gitu ya? Iya, betul. Sok banyak acara. Sok banyak acara, sok sibuk aja. Oke, kalau ngomongin masalah zaman SMA nih, kenangan zaman SMA apa sih yang paling membekas selama, bukan SMA ya, selama sekolah tinggi? Soal tinggi. Sekolah menengah atas dan sederajat. Nah, itu yang bener. SMA sederajat. Kenangan apa yang paling indah gitu? Kamu sih, Mohon maaf Bapak, saya sekolah cuma 1,5 tahun ya yang di sekolah, nggak ada kenangan apa-apa. 1,5 tahun sisanya ngelihat HP, ngelihat laptop gitu aja. Tapi kalau iya jalur COVID, mohon maaf. Tapi kalau buat kenangan masa SMA pasti seru karena di SMA mulai belajar nakal, mulai mengenal skip itu apa, skip kelas, skip pelajaran, nggak masuk kelas, gitu-gitu. Sama yang pasti di SMA aku pernah ada event lumayan besar, event Disnatalis, event apa sih namanya? Mega hits gak sih? Iya, Mega Hits tuh apa sih, buat memperingati ulang tahun sekolah gitu. Itu sih yang membekas. dan saya yang bukan dari sekolahnya. Gak tahu apa-apa ya? Enggak, kan sempet Kan ini. ikut juga Oh, meriahkan Oh iya. muter aja lek wong Batu. Gimana kalau 2 Bibi? kali. Iya. Kalau aku sendiri kenangan apa ya, aku sekolah bolos saya pian. Ya enggak sih. Aku kok dulu kalau kenangan yang paling membekas di hati ya. Asik. Dulu itu aku sempat mewakili ini. Jadi di SMK negeri ini ada lomba kejuruan. Nah, itu jadi di setiap kejuruan itu ada kompetensinya gitu untuk dilombakan. Nah, sempat waktu itu ini jadi perwakilan provinsi. Asik, provinsi loh Iya. kayaknya. Nah, itu membekas banget sih, dan jadi ini juga, jadi pemenang juga, juara 1 waktu itu. Berprestasi sekali. Tidak mah seperti rebahan saya. ya. Tidak Asik seperti sih, saya. asik. Oh bentar. Tadi kita belum tahu nih jurusannya apa. Nah, tadi kelupaan nih. Betul. Jurusannya apa? Aku dulu kecantikan kok. Wow. Aduh. Enggak lah. Aku dulu di Tata Boga. Jadi sekolahnya pariwisata kan. Nah, aku dulu ambil di Tata Boganya. Gitu. Oke, kalau Abigail jurusannya di SMA? Jurusannya IPA. Anak IPA. Anak IPA banget. Oke, Yang dua jurusan tidak yang berbeda ya. Yang satunya SMK, masak-masak nih. Yang satunya ngurusin di lab praktikum-praktikum. Yes, betul banget. Oke, tadi kan katanya Abigail zamannya SMA itu ya itu zaman nakal-nakalnya, kenal nakal. Nah, sekarang kenakalan yang paling parah dilakuin. Nah, jujur-jujuran aja deh. Aku apa ya? Enggak, tapi sebenarnya kalau dihitung-hitung dari teman-temanku sih aku nggak terlalu nakal, cuma ya
kalau skip kelas, skip pelajaran itu pernah mengatasnamakan OSIS. Misalnya ada OSIS punya event, berarti kan anak-anak OSIS kan biasanya dapat surat dispensasi kan. Ya itu, tapi kadang belum waktunya dispen, aku udah bilang, "Pak, dispen OSIS" gitu. Tapi belum pernah yang sampai skip itu yang keluar sekolah. Itu belum pernah. Itu sih nakalnya. Kalau keluar kelas biasanya kemana? Kalau keluar kelas ke kantin. Kantin, Yang ya. pasti ke kantin. Kantin. Terus kalau misalnya ada guru yang killer, ya larinya ke ruang OSIS, tapi ya bawa jajan dulu dari kantin. Mau ngapain di ruang OSIS nggak ada jajan ya kan? Iya. Gitu. Apalagi Kamu kalau OSIS dulu. OSIS udah. Nggak percaya dengan wajah seperti ini, saya anak Iya OSIS. sih. Tampang-tampang kayak gini nggak cocok sebenarnya masuk OSIS ya. OSIS banget. Pasti ngindari guru-guru killer kan. Sebisa mungkin kalau guru killer tuh sebenarnya bukan untuk dihindari, dideketin. Kalau kita akrab tuh kita mau kemana-mana juga nggak apa-apa, ya nggak? Iya. Ide bagus tuh. Masa sih? Deketin Iya guru dong. killer. Iya dong. Iya dong. Oke, Gitu next deh. Billy gimana? Kalau aku pribadi sama sih kayak Abigail. Aku ya nggak yang nakal gitu, nggak, cuman ini jadi pengalaman itu temen satu tongkronganku. Satu kumpulanku. Nah, waktu itu lagi pelajaran kan. Ada satu waktu ini gurunya pergi. Nah, waktu itu zamannya itu kalau nggak salah inget batik apel sing lama nggak? Sing dari SD pertama kali keluar. Yang hijau batik. Apel-apel cilik. kecil-kecil Apel ya. kecil. Nah, Hijau itu kan. Nah, dulu itu kan waktu kelas berapa ya? Oh, aku kelas 1 itu kan lagi ada peralihan toh dari batik yang itu pindah ke yang shining batu. Iya. Nah, ini lucu nih ceritanya. Jadi waktu peralihan itu kan rata-rata anak-anak banyak yang pakai batik bebas kan. Karena ada sempet rumor kalau nggak dibolehin pakai yang batik lama itu toh. Oh iya. Nah, jadi hari Jumat waktu itu semuanya pakai batik bebas semua, termasuk guru-guru nih. Pakai batik bebas lah. Ini waktu ngajar gurunya ini lagi keluar kan. Ada satu temanku itu waduh wakal banget emang ya. Ini dari kantin. Moro balik-balik itu guruku jadi papasan, dia masuk, guruku masuk dulu, terus dia. Nah, ini dia pikir ini anak murid. Mirip kan, pakai hijab gitu kan. Dijundu dong. Ngawur. Langsung pas noles red kan dijundu toh. Gurune noles red. Lu Janti. Itu Malunya seumur pengalaman hidup. sih nggak terlupakan, dan itu wis ya aneh ya. Malunya seumur hidup. Jadi berkesannya itu ini ke satu tongkrongan gitu tuh, bukan ke yang aku pribadi gitu. Karena aku pribadi kalau nakal gitu mungkin ya cuma sekedar bolos ke kantin ya rata-rata lah sama gitu. Gitu sih. Emang kalau bareng teman-teman tuh cerita lebih seru kan. Iya, Nah, ya kan. banyak cerita. Nah, kalau bisa ngulang SMA lagi nih, pingin memperbaiki apa kira-kira? Aku dulu. Ah. Kalau mau ngulang SMA, aku pingin ngulangi waktu awal pertama masuk kelas 10 itu, aku pingin ngambis aja dulu di situ. Karena jujur ya, aku anak IPA dan aku tidak bisa semua mata pelajaran IPA. Enggak, bercanda. Kalau kalau biologi sama kimia mungkin masih bisa lah ya, setengah-setengah. Tapi untuk matematika peminatan sama fisika itu sama sekali nggak masuk. Karena ya itu mungkin karena apa ya, aku mikirnya aku anak OSIS sibuk berorganisasi sampai aku tuh lupa sama akademisku yang nggak jelek-jelek banget sih, maksudnya nilai juga lumayan kalau di rapot, cuma nilai di rapot bagus tapi yang di otak kagak ada. Ya mungkin itu yang mau diulang kalau bisa. Mungkin teman-teman yang baru masuk SMA kalau kelas 10 tuh ngambis aja. Maksudnya soalnya kan kalau kelas 10 kan materinya kan baru materi dasar kan. Kalau misalnya dasarnya kita udah bisa, selanjutnya tuh pasti bisa gitu loh. Kalau dasarnya aja nggak bisa, ya seperti saya ini jadinya. Lanjutnya nggak bisa gitu ya. Lanjutnya nggak bisa begitu. Ada teknologi namanya otodidak. Katanya nggak memanfaatkan. Gak iso sih. Iya sih, bener. Oke, kalau Billy mungkin mau ngulang hal apa nih? Pengen masuk SMA. Kayaknya nggak mati banget ya mas. Enggak, ya nikmatin sih. Cuman itu dari ini sih perlahan aku nikmatin nih gitu. Karena jujur
dari lulus SMP dulu aku emang mau masuk SMA kan. Nah cuman ada ya biasalah di keluarga nggak ada persetujuan apa gitu. Akhirnya masuknya ke SMK gitu. Cuman dari SMK pun waktu aku lulus ya aku ada satu mimpi yang nggak tercapai juga gitu loh. Dari aku pengen kerja di dulu kapal pesiar. Nah nggak tercapai. Ya gitulah. Jangan nangis, jangan nangis. Tisu, tolong. Dramatis ya ceritanya, kasihan Kanebo lagi. Kanebo teman-teman. Kanebo. Aduh, ya saya Ludwig. Kok Ludwig sih? Sadar. Sama deh menang aja deh pocokan. Kasihan loh Epa. Iya. Ngapain? Epa mungkin mau cerita juga di sini. Oh iya. Nggak mau. Nggak mau. Ya, oke. Berarti bener-bener kan ya langkah di SMA ataupun SMK ini adalah langkah buat menentukan masa depannya kita. Sangat penting banget. Nah, ngomongin pentingnya nih, pesan apa sih yang mau disampaikan ke teman-teman semua di masa muda teman-teman? Khususnya nih ada yang baru masuk SMA mungkin. Pesan apa yang ingin disampaikan? Aku dulu. Ya, wes. Pesannya kalau mau nakal aja nggak apa-apa. Enggak bercanda. Kalau peralihan dari masa anak-anak ke remaja tuh ke remaja ya. Iya benar. Itu kan pasti ada nakal-nakalnya. Nggak apa-apa sih, tapi ya itu maksudnya senakal-nakalnya jangan sampai lupain akademis gitu. Ya seenggaknya kalau nggak bisa materinya materi-materi pelajaran gitu, dasar-dasarnya paling ngerti lah, nggak yang bener-bener nol putul, nggak bisa materi sama sekali. Kalau bisa rapotnya aja dibagusin, entah bagaimanapun caranya. Mbok hias. Nggak gitu nilainya kalau bisa rapot tuh bagus. Karena kalau rapot kalian bagus, kalian bisa SNMPTN. Nggak usah tes tulis lagi, nggak bercanda, tapi gitulah pokoknya. Kalau dari aku sendiri lebih ke ini sih. Kalian benar-benar cari jati diri kalian sebelum ngambil pilihan itu. Ya, ada pengalaman ini. Ya. Based on my story. Dan juga takutnya kalau emang bukan passion kalian Ya, itu iya jadinya pasti jatuhnya buang waktu nggak sih? Iya bener sih. Nah, Sama nggak 3 tahun enjoy. nggak nikmatin. 3 tahun kayak nggak Cuma nikmatin, kalian nggak ngapain-ngapain gitu kan. Itu 3 tahun nggak ya ngapa-ngapain. menderita, dibilang menderita ya iya gitu loh. Jadi benar-benar cari passion kalian, dah baru tentuin masuk. Kalau masuk sekalian masuk dah itu. Asik ini. Cerita-cerita bareng teman-teman hebat kita. Nah, sekarang mereka kan masuk di dunia perkuliahan nih. Yang satunya masuk di mana Kakak? Aku, puji Tuhan, aku tahun ini keterima di Universitas Indonesia. Gitu. Begitu. Begitu. Oke. Kalau yang satunya lagi gimana kabarnya kuliahnya? Aku deket-deket aja sih di Malang sini. Di Unmer. Universitas. Jangan gitu dong ya. Enggak, merdeka. Jadi aku ambil IT di Unmer. Sangat kontras Beda sekali jauh kan. Dari tata boga ke IT. Siapa tahu kapan-kapan memasak pakai IT? Bisa. Pakai IT. Karena kan udah banyak penemuan ini juga masak mereka pakai robot. Oh iya, benar. Padahal aku tadi mau bercanda loh, ternyata serius nggak apa-apa. Diseriusin masuk ya ternyata. Ada aja alasannya. Iya dong. Gimana kalau di kuliah menyesal nggak ambil pilihan itu? Yang senior Yang sudah Aku dulu. kuliah dong. Udah dulu dong. Oh iya. Saya belum kuliah. Anda belum menjalani gitu loh. Ospek saja belum. Saya dulu berarti Iya. ya. Kalau aku jujur di semester 1 sama 2 aku itu kaget banget. Karena secara aku nggak punya dasar aku bener suka di komputer, dunia komputer gitu tuh. Cuma aku nggak punya dasarnya. Nah, itu yang bikin aku kaget gitu loh. Jadi lihat teman-teman yang mereka dari awal SMK udah di informatika gitu tuh. Aku sendiri yang dari tata boga gak punya dasar atau apa, jadinya bingung. Sempet semester 1 itu aku IPK. Aduh, kayaknya ini bakal lucu. Kenapa ya IPK-nya Kakak? Spill IPK dong kakak. 2. Nah, ini penyesalan banget sih. Cuman
perlahan karena aku udah dapet temenku, udah dapet kumpulanku yang bisa nge-push aku juga. Itu IPK aku perlahan juga naik dan semangatku untuk kuliah juga makin bertambah gitu loh. Dan interest dari itu juga makin naik gitu loh. Nah itu ya nggak ada penyesalan sih kalau menurutku. Karena apapun ilmu itu meskipun kita anggapnya tidak berguna, sebenarnya berguna kok. Gitu loh. Ya, Pasti ada fungsinya dari itu. Betul banget. Nah, Sekarang Abigail Kalau kan saya belum ngerasain kan belum pernah gimana merasakan kamu ambil jurusan apa? fisioterapi. Oke. fisioterapi. Apa itu? Apa itu? Lulus buka tempat pijet. Enggak, bercanda. Tapi kan buat terapi, maksudnya ya buat terapi seperti itu. Kayaknya pikiran kita bukan juga lari semua ya. bukan yang tukang pijet tunanetra itu, bukan, bercanda. Lulus buka tempat pijet bisa dong, tapi Kita balik ke topik. fisioterapi teman-teman, pokoknya itulah terapi. Perjuangannya gimana untuk mendapatkan, ya kita tahu Universitas Indonesia nih, gimana? Wah, ya seperti yang aku bilang tadi, aku 3 tahun sekolah nggak ngapa-ngapain, nggak, bercanda. Mungkin banyak pelajaran yang aku skip karena mungkin aku kebanyakan keorganisasian, mungkin kebanyakan nongkrong juga, kebanyakan main. Tapi kalau dari diri kita mau belajar sebenarnya bisa sih. Aku tuh jujur aja, buat teman-teman yang nggak tahu UTBK, SBMPTN, ujian tulis buat masuk kuliah lah pokoknya ya. Itu teman-temanku anak kelas, karena aku termasuk kelas yang anaknya ambis-ambis. Teman-temanku itu awal kelas 3 udah belajar buat UTBK, udah beli buku yang tebel-tebel tuh buat, ya itu. Aku tuh sama sekali nggak belajar, ya udah enjoy my life aja, TikTok-an, IG-an, keliling-keliling, udah nggak peduli. Terus akhir-akhir aku baru 2 bulan atau 1 bulan sebelum UTBK kepikiran kan, maksudnya aku dari dulu udah punya mimpi kalau aku bakalan di UI karena kakakku juga di sana, kayak kakakku bisa kok, aku harusnya bisa lah, aku pikir gitu. Tapi nggak sadar akan kemampuan otak sebenarnya, sok-sokan aja pilih di sana. Tapi aku mikir kalau misalnya impianku mau tercapai ya harus ada usaha juga dong, nggak mungkin cuma minta ke Tuhan aku mau di sini tapi aku nggak berusaha, kan nggak mungkin. Akhirnya 2 atau 1 bulan sebelum UTBK, yaitu mati-matian belajar di situ, belajar materi dari nol semua. Fisika, kimia, biologi masih bisa lah. Fisika, kimia, matematika aku belajar dari nol, hamin 1 bulan, dan ternyata nggak keterima di SBMPTN. udah satu bulan tuh bener-bener keluar kamar cuma buat mandi sama makan sama pergi les. Ya udah di kamar terus belajar, dan ternyata apa yang aku usahain kayak nihil, hasilnya belum keterima. Terus ya udahlah ya, mungkin bukan jalan Tuhan di sana. Aku ngambil mandiri di universitas mana? Di Purwok Unsut apa sih? Universitas Jenderal Sudirman. Aku ambil di situ karena menurutku ini kan maksudnya bukan masuk universitas top 3 kan, maksudnya ya seenggaknya dengan kemampuan otak segini bisa lah keterima di sana. Terus akhirnya aku daftar ke sana, dan ternyata sebenarnya aku udah berharap lebih ke sini karena aku nemu beberapa orang yang nilai UTBK-nya nggak jauh dari aku itu keterima di sana. Dan aku udah daftar, udah berharap penuh nih di sini. Ternyata aku nggak keterima juga, guys. Dan harapan terakhir aku cuma ambil mandiri 2, Unsut tadi sama SIMAK UI. Dan SIMAK itu kalau kalian tahu soalnya adalah soal yang cuma bisa disimak doang, tidak bisa dikerjakan. Literally. Iya, disimak tok. Jadi ujian tuh 2 hari. Yang pertama TKD ya bisa lah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika dasar bisa lah. Matematika dasar cuma isi 7 doang, tapi ya bisa lah gitu mikir kan. Yang kedua nih 2 jam ngerjain TKA, matematika, IPA, fisika, kimia, biologi. 2 jam nggak ngapa-ngapain. Gini aja lihat soal. Terus ya udah, tapi terakhir tuh bener-bener kayak Tuhan nih mau naruh aku di mana sih, bener-bener hopeless itu gara-gara aku nggak keterima Unsut. Jadi sebenarnya aku tuh nggak expect kalau aku bakalan keterima di UI, karena bayangin aja 2 jam gue nggak ngapa-ngapain di situ, cuma ngerjain ya tak isi, tapi aku nggak ngerti itu bener apa salah kan, tak isi aja udah. Terus habis itu, tapi terakhir tuh apa ya, bukannya sok rohani ya, tapi terakhir tuh bener-bener aku tuh
minta ke Tuhan bukan apa yang aku mau tapi apa yang aku butuhkan. Maksudnya kalau Tuhan bener mau ngasih aku di sini, kalau emang ini bener-bener jalan Tuhan, sesusah apapun tempat yang aku tuju itu bakalan aku sampai ke sana. Karena yang jujur pas UTBK, pas unsut itu tuh bener aku ngerasa aku bisa. Bahkan aku gak doa sama Tuhan kayak yang gampang di sini, aku bakalan keterima gitu aku mikirnya. Tapi udah ketolak dua-duanya karena aku cuma ngandelin kekuatanku doang. Yang terakhir berdoa, tapi berdoanya bukan Tuhan kok jahat sih, enggak gitu, tapi Tuhan kalau misal emang jalan Tuhan tahun ini aku belum kuliah ya nggak apa-apa, tapi seenggaknya tunjukkan jalan Tuhan sebenarnya aku ini harus kemana. Jadi intinya terakhir cuma berserah diri sama Tuhan dan unexpectedly sesuatu yang mungkin orang-orang sekitarku bisa bilang anak ini nggak mungkin, anak nggak pernah juara di kelas, hahaha 3 tahun gak ngapa-ngapain terus bisa keterima di universitas, puji Tuhan top 3 gitu teman-teman. Jadi intinya tuh kita nggak boleh sok-sokan bisa sih, maksudnya kita bisa, kita tahu kita bisa, tapi kita jangan lupain Tuhan di setiap hidup kita. Karena ketika kita ngerasa aku bisa, aku nggak butuh Tuhan, tambah nggak dikabulkan. Karena emang jalan kita itu bersama dengan jalan Tuhan gitu lah pokoknya teman-teman. Haleluya. Cocok banget, cocok. Kayaknya di sini pindah alatnya aja kayak habis ini, waduh mohon maaf. Ini lo deket ada. Tiga. Cek kayak papa. Waduh. Iya, papa kan lulusan sana juga. Nggak mau nyebut institusi, tapi kata papa mama janganlah kalau masuk sana. Bercanda. Kalau bisa disensor deh tadi. Mohon maaf. Oke, cerita 2 orang yang cukup berbeda jauh jalan hidupnya. Yang satu ya bisa lihat pertama nggak menikmati jalannya, kemudian sedikit demi sedikit mulai merasakan kehidupannya. Yang satunya ya kebanyakan hahihi gitu ya. Kemudian akhirnya bisalah mencapai apa yang diimpikan. Yes. Nah, untuk menjalani hidup itu selama masa studi, ada nggak sih moto atau ayat yang dipegang? Oke. Aku ada. Langsung buka Alkitab dulu. Enggak, Contekan. bukan dari Alkitab sih. Lupa ya. Duh, Roma berapa sih waktu itu? Ya. Parah nih. Nyontek apa? Enggak hafal Alkitab iki. Ya, karena moto itu penting nggak sih? Moto itu pemutih. Nah, kalau aku tuh ini sebenarnya bukan Molto. Kok sebut merek ya? Ini nggak apa-apa sebut merek. Kita Di endorse. Molto endorse kami. Enggak bercanda. Ini bukan dari mana? Bukan dari Alkitab sebenarnya. Cuma ini satu yang aku pegang dari dulu. Do your best and let God do the rest. Biarkan Tuhan beristirahat. Biarkan Tuhan yang mengerjakan sisanya. Oke. Biarkan Tuhan beristirahat dong. Gimana dong? Ya, ayo. Oke, pilih Kalau gimana? aku ini sih ayat Alkitab memang ini dari aku SMP waktu itu. Jadi pertama kali pelayanan. Dan ini salah satu ayat yang tetap aku pegang gitu. Dari Roma 12 ayat 11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Kendor. Tipe guys, maaf. Piko. Ulangi ya. Janganlah hendaklah kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Keren Itu banget. satu ayat yang aku pegang banget gitu. Ayat yang memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Enggak bercanda. Wah, kayaknya beneran pindah nih habis ini. Enggak dong. Oke. Ya, itu tadi pembicaraan kita dengan 2 teman-teman kita. Ya, kita bisa melihat bagaimana sih cerita hidup mereka selama menjalani masa studi. Nah, terkhusus untuk teman-teman Joskom yang baru naik ke Joskom dan masuki dunia SMA, selamat datang. Kalian akan tahu bagaimana kerasnya dunia. Bagaimana kerasnya studi itu gimana. Tapi ingat, nikmati aja setiap proses yang ada. Ya di sini ada sharing-sharing juga, atau mungkin kalau butuh sharing ke kakak-kakak yang lain, boleh banget. Dan kami mengucapkan selamat datang di Joskom. Selamat berbahagia di Joskom dan selamat bertumbuh di Joshua Community. Kalau kalian mau sharing secara pribadi, kontak person aku di bawah ya guys. Enggak bercanda.
sorry.